Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Losukun, melakukan liputan pembukaan musyawarah guru mata pelajaran yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Para peserta sudah mulai memasuki ruangan untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan MGMP. Seperti apa? Kita langsung menuju ruangan. Mohon Bapak Ibu dulu kita lanjutkan pembicaraan. Ya Allah, seluruh sekalian dalam selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Tugas, Bapak Dr. Irham Eka, Bapak Korwas, Bapak Jufri MPD, Bapak Kepala SMP 1 sebagai tuan rumah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, peserta MGMP Klaster Losukun 8, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan MGMP Sekolah Klaster Losukun 8 tanggal 22 bulan 2 2022 SMP 1 Losukun dimulai. Mengawali acara, sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Laporan Ketua Pelaksana MGMP, Bapak Azari, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita sajikan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili Bapak Dr. Irhami MA selaku Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, kemudian Bapak Korwas, Bapak Dr. Jufri MPD, kemudian Bapak Fakri pengawas pembina di wilayah Losukun dan Lapang. Rekan-rekan, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan juga seluruh peserta Bapak Ibu MGMP wilayah Losukun dan Kecamatan Lapang yang telah berakhir pada hari ini. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Losukun, dan juga sekaligus kami memohon maaf kepada Bapak Ibu yang barangkali duduknya berdesak-desak karena kebetulan SMP Negeri 1 Losukun belum memiliki aula yang definitif. Ini masih ruangan yang baru hari ini kita gunakan. Kemungkinan beberapa bulan lagi itu bisa kita pupuk tembok itu bisa sambung, ada sekitar 9 meter lagi ke belakang. Alhamdulillah, mungkin pada semester yang akan datang setelah ruangan ini serah terima dengan dinas, kita nanti akan mohon izin untuk bisa memperluas aula ini untuk menjadi tempat kegiatan kita di Kecamatan Losukun atau Subrayon 45, barangkali mungkin akan kita berisi. Baiklah, pada kesempatan ini juga kami dari panitia pelaksana MGMP Kecamatan Losukun dan Lapang ingin melaporkan kepada Bapak Ibu bahwa peserta kita terdiri dari 12 sekolah di sini yang anggotanya sebanyak lebih kurang 230 orang.
Itu kalau hadir semua barangkali hari ini tidak muat ruangan pertemuan ini. Namun kalau nanti terpecah jadi ruangan per mata pelajaran, insya Allah kita di sini untuk ruang kelas sudah mencukupi. Juga peserta 230 lebih kurang, kemudian sumber dananya itu berasal dari partisipasi guru sertifikasi dan juga partisipasi semua kepala sekolah yang ada di wilayah Sukun dan Kecamatan Lapang. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini itu sebagaimana anjuran dari dinas, itu 1 bulan sekali ini wajib untuk kita ikuti semua dewan guru, baik itu guru PNS yang sertifikasi maupun guru honor. Yang maksud dan tujuannya yaitu kita di sini untuk saling berbagi, saling berbagi dengan teman-teman yang sudah memiliki ilmu sedikit lebih dari kawan-kawan kita, sehingga dapat men-sharing kepada teman-teman lain, sehingga tujuan daripada dinas pendidikan bagaimana ke depan itu pendidikan di Aceh Utara lebih sedikit meningkat dengan kabupaten-kabupaten lain, di mana beberapa tahun yang lalu itu Kabupaten Aceh Utara itu masih menempati nomor 6 di Provinsi Aceh di segi perolehan tingkat nilai kelulusan siswa. Nah, jadi harapan dinas bagaimana ke depan kita harus masuk dalam kategori 5 besar. Nah, sehingga pada kesempatan ini Bapak Kepala Dinas yang baru ini ingin bersama-sama kita ingin meningkatkan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara ini, terutama melalui bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sekolah masing-masing dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang telah lulus guru penggerak ini menjadi motor penggerak di sekolahnya masing-masing. Dan alhamdulillah juga tahun ini di Aceh Utara itu hampir semua sekolah itu sudah mendaftar menjadi sekolah penggerak. Jadi mudah-mudahan semuanya di Aceh Utara bisa terdaftar dan juga bisa menyelesaikan mungkin ada SC yang banyak belum selesai ya. Ada baru 54 sekolah yang ada di Aceh Utara yang sudah menyelesaikan SC. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan FGMP ini bisa kita terus mengasah diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Karena mutu pembelajaran di sekolah tidak akan bermutu, tidak akan berhasil apabila mutu pendidik itu belum berkualitas. Oleh karenanya pada kesempatan ini, jadi bukan hanya sebulan sekali kita laksanakan kegiatan ini, barangkali di sekolah kita masing-masing juga itu bisa terus kita tingkatkan kegiatan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Barangkali ini saja selaku laporan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan dari Bapak Kapolres Madinah. Kami silakan Bapak BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka untuk memikirkan untuk menjalankan tentang pendidikan untuk hari ini kita selawat kita salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Pada kesempatan ini penghormatan saya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Bapak Kapolres Dr. Yohanes. Kemudian kepada tuan rumah Bapak Azhar SPD, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bergabung
dari Kecamatan Suku dan Kecamatan Labang ada 12 sekolah. Bapak Ibu guru yang berbahagia yang punya kesempatan bergabung di sini, mohon bersabar sejenak, berbesar-besar di sini dengan tujuan dan didikannya adalah bagaimana kita memikirkan tentang sekolah kita. 2 tahun kita lalui masa pandemi yang membuat mutu pendidikan hampir di seluruh Nusantara menurun secara drastis. Aceh Utara salah satu kabupaten yang kita merasakan akibat daripada pandemi tersebut, di mana pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, di mana antara guru dan siswa tidak bisa bertatap muka. Kemudian di tahun 2021 ada sedikit perubahan kebijakan dapat dilaksanakan secara tatap muka tetapi bersyarat, di mana waktu jam tatap muka per jam pelajaran tidak kita laksanakan 40 menit per jam, tetapi dipangkas menjadi 35, bahkan ada yang 30 menit. Lagi pula bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa lebih atau penuh dengan kategori standar 32, itu harus dibagi 2 shifting. Hal itu yang membuat tidak tercapainya target kurikulum yang diharapkan tentang mutu pendidikan. Maka ketinggalan 2 tahun ini berarti ada 2 generasi atau 2 tingkatan yang membuat pengaruh nilai, pengaruh kemampuan prestasi itu pasti menurun. Nah, yang disayangkan tidak hanya pada siswa yang menurun, tetapi juga bagi kita selaku pendidik, karena di saat keaktifannya yang tidak maksimal, maka kita juga cara bergerak dalam memikirkan tentang pendidikan juga pasti kurang maksimal. Tentunya akibatnya pembelajaran di sekolah kurang, nilai kurang atau prestasi kurang. Aceh Utara di tahun 2022 dengan adanya pergantian waktu di mana musim pandemi sudah terlewati, yang memungkinkan dilaksanakan pembelajaran era normal, maka diwajibkan semua sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka penuh dengan waktu 40 menit per jam pelajaran. Dan jumlah pelajaran yang muatan lokal, itu pelajaran agama 8 jam, juga wajib dilaksanakan secara penuh, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi tidak ada Islam, ada 2 roster, ada roster 5 jam, ada roster 8 jam. Artinya kita satu kata 8 jam. Dan alhamdulillah tidak ada masalah. Kekurangan guru tentu untuk tahun ini kita ambil kebijakan di mana ada jam-jam khusus yang memang kita bertanggung jawab secara bersama-sama, yaitu tim. Khususnya untuk pelajaran Quran hadis 2 jam, itu yang sudah saya sampaikan melalui kepala sekolah bahwa dilaksanakan di hari Jumat jam 1 dan jam 2. Nama gurunya tim. Kenapa? Kalau ditunjuk pada guru agama secara sepenuhnya, maka belum memenuhi standar jumlah guru. Tetapi ketika daripada kita selaku pendidik kita menjalankan 8 jam. Kemudian untuk peningkatan mutu yang hari ini di acara pembukaan NGFP, tentunya perlu beberapa faktor pendukung, di mana kepala sekolah diwajibkan untuk membuat buku kerja kepala sekolah. Bagi wali kelas ada lembaran kerja wali kelas. Bagi guru bidang studi
ada lembar kerja guru. Tentunya Bapak Ibu yang selama ini kan disibukkannya demikian. Ya kira-kira dengan lembar kerja tersebut apakah bisa menjadi satu terobosan memandang bagaimana kondisi sekolah kita? Yang kemarin atau dulunya kita kurang perhatikan bagaimana setiap sudut, setiap kondisi sekolah. Dengan adanya program tersebut, maka kita sudah melihat bagaimana kondisi sekolah kita, siapa anak didik kita, yang mana yang miskin, yang mana anak yang bermasalah, yang mana anak yang hebat, kesemuanya itu dapat kita pantau secara bersama-sama. Nah, NGP ini satu terobosan lama, bukan terobosan baru. Tetapi begitu lamanya waktu yang kita tidak melaksanakan, yang ada program kabupaten mungkin keterbatasan hari 3, 4 atau 5 hari dalam 1 tahun. Tetapi wajah pendidikan itu ada di sekolah kita masing-masing. Maka hari ini dengan ayo kita bergerak bersama-sama, yang diawalinya ada guru penggerak, ya, tentunya Luskul punya stok yang lebih ketimbang dari lain-lainnya Luskul lapang. Jadi ini adalah modal awal untuk menggerakkan sekolah, dan itu bakal atau modal awal bagaimana bisa mentransferkan ilmu-ilmu yang sudah sahabat-sahabat kita dapatkan dengan pembelajarannya dalam kurun waktu 9 bulan untuk mendapatkan program pembelajaran yang hari ini namanya guru penggerak. Kemudian dilanjutkan karena ada guru penggerak, maka dilaksanakan program sekolah penggerak. Uji coba sudah dilaksanakan di tahun 2021 di 2.500 sekolah se-Indonesia dari TK, SD, SMP dan SMA. Nah, di tahun ajaran 2022-2023 bulan Juli nanti, yakinlah bahwa semua sekolah-sekolah yang lulus di sekolah program sekolah penggerak akan melaksanakan secara serentak dan dibiayai oleh negara. Ada bantuan untuk sekolah-sekolah. Nah, bagi sekolah-sekolah yang belum sempat lulus, ini yang menjadi beban sekolah ke depan. Ada program sekolah penggerak mandiri, Pak. Jadi program sekolah mandiri yang nantinya tidak dibiayai oleh negara, tapi menggunakan biaya yang sudah diberikan oleh negara dalam bentuk bantuan operasional. Nah, kesempatan terbaik inilah yang disambut oleh kepala-kepala sekolah supaya ke depan Acehora ini lebih bergaul mutunya. Nah, pesan saya dua. Pertama, ciptakan guru berprestasi. Bagaimana guru melatih diri, belajar tidak hanya di sini, tetapi di setiap saat sampai di rumah. Nah, di saat belajar di sini, harapan kami tidak hanya sekedar melengkapi administrasi, tetapi belajar melatih bagaimana mengajar. Nah, kurikulum baru yang nanti Bapak Kabinda akan menjelaskan lebih panjang bahwa kurikulum baru adalah kurikulum merdeka yang nanti ada di akun belajar ID.id, ya. Itu di situ kita di awal tahun pelajaran ke depan, di situlah kita akan menjalankan. Maka tidak salah dalam kegiatan NMP ini mulailah kita untuk membuka yang nanti ada guru bergerak akan mengarahkan, membawa, membimbing kita bagaimana pendidikan yang bermutu. Pesan kedua, prestasi untuk anak didik. Ciptakan semua sekolah dari 10 mata bidang pelajaran ada andalan siswanya minimal 5 orang per bidang pelajaran. Misalnya matematik ada andalan 5 siswa hebat matematik. IPA ada 5 siswa hebat IPA. IPS ada 5 siswa hebat IPS. Olahraga juga demikian sampai ke 10. Artinya apa?
di saat diperlukan ada perlombaan antar sekolah, antar kabupaten, antar provinsi, kita sudah siap untuk ada siswa yang berprestasi. Jangan menunggu surat panggilan kapan ada ditanding, kapan ada dilatih, tapi latihlah dari sekarang. Sebelum dipanggil untuk dipertanding, kita sudah bersanding. Artinya kita sudah punya stok. Bisa dimintakan lomba guru prestasi di tingkat kabupaten sudah ada, tingkat provinsi sudah ada, demikian juga siswa. Nah, lahirkanlah dalam kegiatan GMP ini. Pikirlah. Nah, jadi nanti dokumentasi GMP tidak hanya dalam bentuk kertas, tetapi dalam bentuk latihan dan dalam bentuk video pendek dalam melatih mengajar. Kapan kita syuting video pendek? Setelah bisa, nah, kita ulang. Nah, belum bisa, ulang lagi sampai jadi. Insya Allah ini salah satu cara kita melatih diri dengan semangat baru, tahun baru, sebentar lagi kurikulum baru. Yakinlah kita pasti akan hebat. Kenapa? Jika kita yakin, kalau saya sangat yakin, Bapak Ibu pasti hebat. Dan kita di Tilosukun ini kecamatan yang keempat ini untuk kita buka kegiatan di wilayah barat itu sudah hampir Sawang, Rumane, apalagi kemarin sudah dibuka, Nisam. Semoga ini belum Arun. Ini kita kelima ya. Masih belum terlambat, masih ada saudara kita sebelah timur. Jadi ternyata tidak salah dari dulu orang melihat kenapa pendidikan Aceh Utara ada lebih memihak di barat. Ya kan? Dari dulu. Bukan berarti kita tidak menyatakan di timur. Kenapa? Inilah mencuri startnya ini. Kita ternyata di tengah, benar di tengah. Sebelum orang timur sudah. Orang timur baru hari Sabtu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi suatu momentum yang bagus buat kita untuk kegiatan kebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, dilanjutkan bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara kepada Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Dinas, Bapak Dr. Ilham Iman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca sambutan dari Bapak Kepala Dinas terlebih dahulu. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang. Tapi sebelum itu, coba Bapak Ibu yang punya HP Android keluarkan HP-nya. Sebelum halo. Punya biasa aktif kuliah HP kan? Yo tidak kuliah HP. Mandu, yang HP ayo ada kuliah juga. Nah, internet kan? Betul ya? HP itu juga. Belan ini. Ya. Silakan Bapak. Kalau ada HP semuanya Pak, silakan. Saya mohon. Oke, sudah buka ini Play Store-nya apa namanya? Google Play ya. Silakan buka Google Play. Play Store ya. Merdeka Mengajar. Nanti saya tagih, saya lihat satu persatu. Munyahananya hanya Dewi ya. Dan hampir yuk Ci. Oke, ada Merdeka Mengajar, silahkan diinstal kalau yang ada kuota. Ya, nanti pre-bagi bukti kita wifi. Merdeka Mengajar yang gambarnya seperti gambar Save Children ya, yang ada seperti ini. Ya. Yang ini Pak. Ya, yang seperti gambar Save Children yang seperti ini. Warna biru, badannya, kepalanya kuning. Ya. Tekan install ya, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan acara kita. Nanti saya cek ya. Sudah? Belum tapi ini belum berhasil benar. Nah, dua.
Belut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah cukup dulu. Oke. Merdeka mengajar ya. Yang nggak bisa ngetik boleh pakai mikrofon, tekan mikrofon. Merdeka mengajar. Nah, yang lagi saya gambar, bayang tulis popo-popo. Yang tulis dia baca. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan pidato Bapak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 1, Bapak Kepala Muhammad, yang saya hormati Bapak Fahri, Bapak Pengawas, yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian peserta MGMP. Alhamdulillah Allah telah memberi kesempatan bagi kita untuk hadir pada ruangan ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, alhamdulillah pada hari ini Allah memberi kita kesempatan sehingga dapat melaksanakan salah satu tugas profesional kita sebagai guru, yaitu menyelenggarakan MGMP. MGMP tingkat sekolah menengah di Kecamatan Sukun dan Lapang. Langkah ini menunjukkan tingkat keseriusan Bapak Ibu dalam menempatkan tanggung jawab sebagai pendidik. Saya sangat berharap partisipasi aktif dari Bapak Ibu peserta sekalian. Bapak Ibu peserta MGMP sekalian, agar MGMP di Kabupaten Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Sukun dan Lapang ini memberi dampak positif, saya memberi pesan agar MGMP ini harus memiliki visi misi yang jelas sehingga mampu melaksanakan kegiatan MGMP setiap harinya, setiap bulan sekali ya Pak. Sangat penting juga bagi narasumber ini menjadi perhatian. Narasumber dalam MGMP memenuhi kebutuhan guru dengan menawarkan topik-topik yang relevan dalam setiap pertemuan dan kegiatan. Karena di antara kunci sukses kegiatan MGMP adalah kolaborasi antar guru, karena lebih memahami kondisi dan situasi pembelajaran di sekolah. Saya juga meminta MGMP kali ini dapat memperkuat pemanfaatan teknologi. Salah satu kebijakan Menteri Nadiem Makarim adalah memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan mutu pendidikan baik di daerah terpencil maupun kota. Hal ini sejalan dengan program digitalisasi pembelajaran yang telah dijadikan sebagai salah satu program prioritas pendidikan di Aceh Utara. Infrastruktur digital saat ini telah cukup memadai untuk mendukung proses digitalisasi pembelajaran. Maka saya meminta setiap kali pertemuan MGMP, ini permintaan Pak Kadis, maka saya meminta setiap kali pertemuan MGMP dapat didokumentasi dalam bentuk video. Setiap kali pertemuan itu didokumentasi video, dan pada akhir kegiatan MGMP nanti akan ada expose dari setiap kelompok MGMP atau setiap kecamatan. Khususnya akan memperlihatkan bagaimana pemanfaatan sarana digital untuk pembelajaran di kelas. Bapak Ibu sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka MGMP dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara MGMP untuk Kecamatan Sukun dan Lapang secara resmi dinyatakan terbuka. Baik, itu pesan yang disampaikan Pak Kadis untuk acara hari ini. Nah, gara-gara aplikasi dengan Merdeka Mengajar, alhamdulillah Kak Kadis tinggal lucu. Kalau kayak pokoknya yang bilangnya Pak berat. Mohon maaf, saya coba sedikit bercerita. Bapak Ibu sekalian, sungguh berdiri di sini ini saya seperti pulang ke rumah, karena di sini ada Bang Saleh. Saya nyebutnya Bang Saleh, walaupun nama Bapak Ibu sebut Pak Saleh, karena dulu ilmu dubuk ketuanya kemudian banyak yang menyehingkan kalau cerita kan, oh gimana asas puasa kami di Lutupun. Ada ketuan-tuan yang subuh pokoknya tadi ngazan, kepanuan imum kemudian.
Nah, kemudian juga ada Abi Rajali. Rajali, nanti nggak ikut MJMP Jamun di alumni. Saya sampaikan seperti ini untuk mengingatkan bahwa saya juga dengan beberapa teman-teman itu, saya guru agama Bapak Ibu, PAI. Ya Pak? Ya. Kamu coba sertifikasi Pak menang. Ya. Sedikit. Nah, mungkin ayah-ayah lu ketika punya MJP agak berat. Yo karena pensiun itu ikut. Para jali ingat ketika kita MJP di Alu Putih itu siapa yang paling tua di situ? Ibu apa? Ingat? Lupa? Saya juga lupa ibu apa namanya. Ibu Aisyah kan saya lupa. Dari Alu Putih. Beliau sudah sekitar setahun lagi pensiun. Masya Allah, tapi kemudian dengan keberadaan beliau juga dengan pelaksanaan MJP yang menarik, kami setiap hari apa itu ya? Setiap hari, saya lupa hari apa. Kami hadir semua dan beliau yang sudah hampir pensiun ternyata beliau yang paling cepat selesai semua tugas. Beda bikin tugas tulis, bang. Ada tugasnya tulis pinti. Tugasnya menulis di ini. Nah, itu sebagai salah satu inspirasi Bapak Ibu. Kami berharap MJMP sekarang oleh Pak Kadis disilahkan dengan revitalisasi itu bejadu dengan pulau jauh lagi dengan. Oleh karena itu tadi saya sudah minta diinstal Merdeka. Siapa yang sudah bisa buka? Coba kan. Sudah bisa masuk ke dalamnya? Oke. Halo. Ayah, hati Bu. Ya, nanti. Jalan nanti. Saya penganut paham ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya. Jadi ini juga benar Bapak. Oke, Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan pertama pesan Pak Kadis, setiap kegiatan MJMP itu didokumentasi dengan video pendek, itu nanti akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan melalui bapak-bapak pengawas kita. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang diajarkan atau yang dibicarakan dimusyawarahkan di dalam MJMP adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Walaupun pemerintah masih memberi kita kesempatan kurikulum 2013, kurikulum darurat atau menggunakan kurikulum merdeka, tetapi untuk apa mempelajari yang akan ditinggalkan. Oke, ya. Saya tanya, Bapak Ibu sekarang lebih senang membeli beras 50 kilo atau beras 5 kilo sekarang? Nah yang beliau beli 50 kilo, 22 Pak Oda kempes Pak Oda ada? So yang beliau 50 kilo, ya beliau tadi 50 kilo betul, ya beliau tadi 30 saya 50 kilo kan ya. Nah kalau saya minta sedikit, oke. Yang saya ilustrasikan sebagai beras 50 kilo itu kurikulum 2013. Tapi kalau Bapak Ibu mau pelajari kurikulum merdeka, itu adalah ilustrasinya sama seperti membeli beras 5 kilo di Indomaret. Lihat begaya dong, ada dulu. Yuk beda apa dulu? 2 ribe. 2 ribe. Itulah yang menjadi harga. 2.000, 3.000 itu usaha Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari kurikulum merdeka. Tetapi setelah itu akan lebih ringan. Bagaimana mempelajarinya? Halo? Iban mempelajari kurikulum merdeka. Bapak Ibu nggak usah nunggu TOT, kemudian diklat kurikulum dan sebagainya. Yang kemungkinan hanali. Pakar. COVID masih melanda. Sekarang beberapa provinsi itu sudah kategori merah, termasuk Bali dan sebagainya. Itu untuk menandakan bahwa TOT kurikulum walaupun ada itu mungkin akan menjadi alternatif terakhir.
Itu sudah tidak ada. Jadi daripada menunggu TOT yang lama, silakan Bapak Ibu baca di website itu. Baca salah, tapi menonton. Siapa yang sudah ikut prakerja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11 ada? Ya, ikut prakerja kemarin yang dapat uang 600.000. Nah, Bapak Ibu harus nonton video. Nah, seperti itulah prosesnya pelatihan terhadap kurikulum Merdeka ke depan. Ya, jadi waktu Pak Kedai Kopi, ya, jangan ada kopi, Pak. Pak Kedai Kopi atau ibu-ibu di sekolah dan sebagainya, silahkan membuka Merdeka Mengajar. Di situ ada kurikulum, ada pelatihan kurikulum. Di situ juga nanti ada pelatihan yang kemudian akan diberi nilai. Di situ yang akan punya sertifikat pelatihan di situ yang bisa Ibu Bapak gunakan. Itu bisa langsung sini. Kemudian Pak Korwas dan Pak Pengawas ke depan itu Bapak Ibu sekalian tidak akan dibelit-belit dengan banyaknya administrasi. Karena kemungkinan besar administrasinya adalah dalam bentuk digital juga. Karena di dalam Merdeka Mengajar itu juga ada sudah disiapkan silabus, sudah disiapkan RPP. Contoh sederhananya, sekarang Bapak Ibu mengajar berapa kali dalam satu semester? Berapa? 4. Pokoknya ada 4. Agama berapa? Ada yang 5, ada yang 4. Itu satu KI kan? Ditambah dengan KI 2, KI 4 itu KI 3, KI 4 kali 2 jadinya 8 sampai 10 malah lebih. Pertanyaan saya, mau nggak mengajar hanya 1 kali? Nah, itulah kurikulum Merdeka. Ya, itulah kurikulum Merdeka. Maka bagaimana pelajarinya? Buka lebih sering Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana masuk Merdeka Mengajar? Itu harus melalui apa? Akun Belajar ID, Belajar ID. Sudah ada yang punya? Hampir semua punya kan? Nah, Aceh itu masih merah penggunaan Belajar ID. Dan ke depan Bapak Ibu untuk masuk SIM PKB-nya juga itu tidak diminta password yang lain, tetapi akan diminta akunnya itu adalah akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID itu kalau istilah teknisnya akan menjadi SSO, Single Sign On. Jadi ketika Bapak Ibu mau masuk itu semua harus menggunakan Belajar ID. Buka bapaknya, ada buka dari Merdeka Belajar, ada kurikulum Merdeka, belajar di DIY, lebih dong, dan sebagainya. Ya, Iban Panwar. Itu Panwar matanya itu apabila jadi ngapa tuh kamu punya kamu gede bukti di letak kamu bahaya kan? Tapi bagi ulu-ulu yang hanamu punya. Tadi Pak Jopri mengatakan kita sudah 2 tahun lebih kurang menghadapi pandemi, di mana pendidikan itu stagnan, ya kan? Kemudian bagaimana dengan di luar Aceh? Prof. Iskandar Isa Sulaiman Al-Muhyartam itu pernah mengatakan seperti ini, bahwa ketika Sumatera Barat memiliki sarjana, ketika Sumatera Barat memiliki sarjana, 30 tahun kemudian baru Aceh sarjana. Pada pun tinggalnya itu identik dengan satu generasi. 30 tahun itu identik dengan satu generasi. Dengan Sumatera Barat ya, bukan dengan Jawa. Maka Aceh akan jauh lebih tertinggal lagi dengan Pulau Jawa. Pertanyaannya, bagaimana kondisi sekarang dampak dari pandemi di pulau-pulau besar tersebut, di pulau dengan penduduk besar? Mereka sampai saat ini stagnan,
Itanyo jamun tapungan corona. Ane pin ija itu lah tapi ane itu aja digula. Nya itu pun corona bawa ane meja gula. Ya. Ijawa ngabe sikulan. Karena mereka tidak sekolah sama sekali. Nah, kemarin sekitar akhir 2021 kami berkesempatan berjumpa dengan hampir ratusan kepala bidang pendidikan dari berbagai pulau, khususnya Pulau Jawa. Mereka masih bercerita tentang mengisi asesmen untuk bisa tatap muka. Kisahnya 64 akan dua di corona akhir 2020 baru kan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya fasilitas digital satu dampak corona itu membuat kesempatan bagi Aceh dulu untuk dapat mengejar ketinggalan yang tadi. Ikut hanya dijak udah loh Pak Ibu. Pulaunya kayak itu loh. Pulaunya kayak itu loh di wilayah Jawa Jakarta. Bali sudah tutup lagi. Itanya mata kita dulu lagi. Ya, oleh karena itu jadikan ini kesempatan untuk merebut momen yang tadi. Intinya tinggal dari dulu. Ini Jawa tinggal, Pulau Jawa tinggal lebih jauh lagi karena Insinyur Soekarno, ya kan? Itu salah satunya. Ya, mereka sudah lebih dahulu kan. Jadi ini momen Bapak Ibu yang untuk mengejar ketinggalan tadi. Satu. Yang kedua, kira-kira hana mengerti BIB tadi. Nyo cerita buno yang itu aja uban Aceh. Baiknya dari Aceh Utara. Nah bahagia ini ngorong sebuah Aceh Utara. Oh yang bahagia. Karena biasa Aceh Utara ijab hana prestasi. Kita dianggap sebagai pelengkap pendidikan. Betul nggak? Iya. Hampir seperti itu. Hampir seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin momen-momen ini menjadi nyok ayah-ayah lo, aduan-aduan lo, dengan cinta beno, nyelo pegah, ilo lo eko, bataleh kan mau pialun penuh, mak lo, kakak lo dan sebagainya. Mungkin yang seperti diceritakan oleh Pak Kadi selalu bagaimana orang yang sudah uzur tetapi masih mau menanam pohon kurma yang akan berbuah 15-30 tahun kemudian, dan pasti kemungkinan beliau tidak ada ketika kurma itu sudah berbuah. Harapannya apa? Walaupun beliau bekerja sekarang, itu akan memberi dampak kepada anak cucunya. Ya, jadi balik loh. Kurikulum Merdeka mengajar belajar ID hana itu odong nomornya. Bahkan jangan sampai Anda tertinggal. Dan Bapak Asep, contoh saya juga udah paksa kemarin Pak Sapri untuk guru-gurunya ini Pak. Coba belajar IT. Kemudian saya dan Pak Kadis akan membuka acara itu melalui Zoom meeting. Kami di mana-mana nanti akan ikut. Dan alhamdulillah sudah 2 minggu ini guru-guru di sekolah Pak Sapril, ada guru di sekolah Pak Sapril, coba katakan. Ya. Toh yang payah upload laptop baru. Sebagian dari Bapak Ibu yang kemarin itu tidak punya laptop, ini kok haji kerja aja lo tenawe, nggak upload laptop aja. Dan alhamdulillah tadi di video-video yang saya lihat, guru-guru di sekolah Pak Sapril itu sudah antri dan siap untuk masuk ke dalam ruang lab komputer untuk mencoba mengajar anak-anak dengan segala keterbatasannya untuk mulai mengajar menggunakan IT. Ya, apalagi yang ilmu karena laptop. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu usaha-usaha yang telah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, tapi saya ingatkan di akhir kegiatan nanti, di akhir tahun ini mungkin itu akan ada expose
akan ada ekspos. Itu sudah dirancang oleh Pak Kadis. Itu apakah di hari pendidikan daerah ataukah nanti di hari guru. Jadi masing-masing kelompok MGMP ini nanti kita harap akan punya suatu hasil dari KKG MGMP ini dalam bentuk video yang bisa diekspos. Ya, yuk tanya kalau guru agama hana jarak, mungkin yang ikut dulu guru agama ini, itu guru agama sih, ke guru matematik dan sebagainya. Ya nggak Pak? Nah, bagaimana guru bahasa Indonesia? Bagaimana dengan guru apa lagi Pak? Bahasa Inggris. Oh, tidak boleh bahasa Inggris itu lebih tidak pintar. Karena istri saya ngajar bahasa Inggris. Ya, beliau juga setiap hari sekarang belajar mereka mengajar Pak. Untuk mengajar sertifikat, kemudian juga untuk memahami. Makanya saya tahu satu semester itu hanya 1 kali dari beliau. Ya, oleh karena itu di samping kami mencuci Bapak Ibu, kami terus belajar tentang kurikulum karena semerahnya masa debu, nyonya minyak warga, melinggai tanyo. Semoga apa yang kita belajar, yang kita ajarkan ini dapat menjadi amal soleh yang menjadi teman kita di dalam kubur, kemudian juga dapat menjadi bagian dari ilmu yuntafa'u bihi, ya enggak? Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, kemudian niat kita belajar, apa yang akan kita belajar nanti benar-benar akan ilmu yuntafa'u bihi yang kita ajarkan bermanfaat untuk kita, juga anak-anak kita menjadi salah satu alasan bagi Allah nanti akan mengucapkan apa Bapak Ibu? Salamun. Ayo Pak Yasin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Tahukah apa itu Bapak Ibu? Tahu? Itu ketika orang-orang yang masuk surga itu akan diucapkan oleh Allah salamun qaulan min rabbir, kata dari kalimat dari Allah. Jadi semoga kita semua mendapatkan ucapan keselamatan dari Allah pada salah satunya adalah berkah dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangan anak Bapak Ibu sekalian, adik Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita lakukan kita niatkan lillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan berkah dari acara kita ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Zulkifli. Kami silakan. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasadi wa izzatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut ya rahmatan Allahumma hawwin alaina اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selesai sudah serangkaian acara pembukaan MGMP Sekolah untuk Master Kecamatan Losudo dari Kecamatan 8. Untuk
Bapak Ibu, setelah kami tutup ini boleh meninggalkan tempat menuju ruangan-ruangan yang sudah disediakan menurut mapel masing-masing. Dan kami sampaikan juga bahwa di sini sudah disediakan tutor atau sudah dipilih tutor-tutor dari teman sebaya dari Bapak Ibu sendiri, yaitu di masing-masing mapel sudah ada tutor dan sudah ada jadwal tutor yang mana yang hari ini yang memimpin hari ini. Jadi jauh hari kami sudah minta kepada dokter untuk mempersiapkan slide dan materi-materi yang akan disampaikan hari ini. Dan akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu kita. Ya, demikian liputan pembukaan pada kegiatan MGMP Sekolah Kloster Losukun Lapang di SMP Negeri 1 Losukun yang diikuti oleh 12 sekolah yang ada di Kloster Losukun dan Lapang. Demikian liputan dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.